Mindahin barang lewat pintu yang bolak-balik nutup emang nyebelin ya. Jadi, coba ikat karet gelang di sekitar gagang di masing-masing sisi pintu, supaya nahan kaitnya. Kait pintu jadi nggak bisa keluar, dan pintunya nggak bakal ketutup. Buat ngecek apa spraymu udah kering total, ambil cermin dan taruh di bawahnya. Biarkan di sana selama sekitar 5 menit, dan kalau cerminmu beruap, berarti spraymu masih basah. Tempat tidur lembab bisa jadi tempat berkembang biaknya bakteri dan jamur menjijikan. Kamu bisa ngecat ujung kunci pakai kuteks warna-warni biar kamu mudah ngebedainnya. Kalau mau nuang minyak atau saus salad dalam jumlah yang pas, buat lubang ditutup foilnya, alih-alih melepas semuanya. Dengan begini, saus yang keluar nggak bakal kebanyakan. Biar pembalut lukamu nggak gampang lepas dari jari, potong garis di kedua sisinya sampai jadi 4 strip lengket yang lebih kecil, alih-alih 1 yang besar, dan dengan begini, plester bakal lebih gampang nempel. Kalau kamu masuk ke toilet umum dan ngeliat cangkir merah yang ditaruh di bawah dudukan toilet, sebaiknya pilih bilik lain. Cangkir ini artinya nggak ada tisu toilet di bilik ini. Cangkir merah sering menjadi pengganti tabung tisu toilet yang juga ditaruh di bawah dudukan untuk alasan yang sama. Omong-omong soal toilet, hampir semua toilet umum punya celah besar di antara lantai dan pintu. Alasan nggak adanya privasi ini adalah untuk meminimalkan tingkat privasi dan kenyamanan. Jadi, orang-orang nggak terlalu lama di dalam dan bikin antrean numpuk. Celah ini juga bikin toilet lebih gampang dibersihkan dan lebih aman kalau ada keadaan darurat. Lupa naruh minumanmu di lemari es. Bungkus aja botol dengan tisu yang udah dibasahkan dan masukin ke freezer. Dalam 15 menit, minumanmu bakal sedingin es. Alih-alih menuhin tas atau dompetmu pakai kartu keanggotaan toko, mending difoto aja. Cukup foto barcode-nya dan bagian depan kartumu, biar kamu tahu barcode ini untuk kartu yang mana. Terus, pas kamu ke toko, tinggal scan barcode-nya di ponsel buat ngumpulin poin. Kalau kamu lagi nonton di HP, tapi kamu capek nahan dan jatuh-jatuh terus, coba pakai kacamata hitammu. Tinggal taruh terbalik dan pakai bagian yang melingkari telinga buat nahan HP-mu. Kalau kamu nggak punya koin yang pas buat dimasukin ke troli pas kamu ke supermarket, kamu bisa pakai kunci aja kok. Kalau kamu punya kunci dengan ujung melingkar, kamu bisa memasukkannya ke tempat koin dan trolimu bakal terbuka. Kalau kamu kesulitan bikin kulit takomu berdiri, pakai aja nampan muffin. Balik nampannya, semprot pakai minyak dan taruh tortillamu di celahnya. Masak selama 10 menit dengan suhu 370 derajat Celcius buat dapetin kulit taco renyah yang sempurna. Kamu bisa pakai botol air minum buat misahin kuning telur. Pegang botolnya di atas kuning telur dan tekan buat nyedot kuning telurnya. Tuang ke mangkuk terpisah dan kamu siap mengolahnya. Kalau kamu kesulitan membersihkan kipas langit-langit, pakai aja sarung bantal. Masukkan tiap bilah kipasmu ke sarung bantal untuk menyeka debu. Dengan begini, debu berlebih akan terperangkap di dalam sarung bantal dan enggak bakal ngenain kamu. Buat ngebersihin blender dengan benar, isilah dengan sabun dan air panas. Nyalakan selama 10 detik dan biarin air berputarnya yang ngebersihin. Terus bilas dan blendermu bersih deh. Tempel selotip sebelum memaku tembok. Selotipmu bakal mencegah plesternya mengelupas atau menyebarkan debu ke seluruh lantai. Kalau bau sepatumu kurang sedap, masukin kantong teh kering ke dalamnya. Kantong teh akan menyerap baunya. Coba pakai pasta gigi buat ngilangin baret kecil di perabotanmu. Gosok pasta gigi seukuran kacang polong ke baretan tadi dengan gerakan memutar, sampai baretnya menghilang. Terus, bersihkan dengan kain lembab dan beres. Bor lubang kecil di bagian bawah tempat sampahmu supaya kantong sampahmu nggak nyangkut pas ditarik keluar. Lubang ini menghentikan efek mirip vakum yang bikin kantongmu tertahan. Kamu bisa dengan mudah menghilangkan sisa perekat dari stoples pakai minyak goreng. Rendam kapas ke dalam sedikit minyak, lalu gosokkan ke area yang lengket. Biarkan selama beberapa menit, lalu bersihkan dengan sekali usap. Kamu bisa pakai conditioner rambut buat bikin sweater wool barumu nggak terlalu gatal. Cukup rendam dalam air hangat dengan beberapa sendok makan conditioner dan biarkan selama 15 menit. Kemudian keringkan dan sweatermu bakal jauh lebih lembut. Bau di jarimu bisa dihilangkan pakai pasta gigi Min loh. Gosok tanganmu dengan pasta gigi, lalu bilas hingga bersih. Ini bakal ngebantu ngilangin bau sekaligus jadi scrub lembut.
Sebelum ngebuang sepatu cat selamamu, bekali dirimu dengan sikat gigi bekas dan sedikit pasta gigi. Oleskan pasta gigimu ke bagian yang kotor dan biarkan setidaknya 10 menit. Bersihin pakai kain basah dan ulangi kalau belum bersih total. Hati-hati sama pasta gigi berwarna ya, karena mungkin malah ninggalin noda. Nyuci baju dengan air hangat, atau bahkan lebih baik, air dingin, bakal bikin bajumu bertahan 2 kali lebih lama loh. Mengeringkannya di jemuran, kalau memungkinkan, juga bakal bikin bahannya bertahan lebih lama dibanding pakai pengering. Resleting logam sangat tahan lama, tapi lebih gampang rusak dibanding resleting lainnya. Gosokkan sabun dengan lembut ke gigi di kedua sisi resleting. Residunya bakal bantu melumasinya, bikin resleting lebih mudah buat dibuka tutup. Pas kamu udah nggak bisa lagi ngeluarin pasta gigi dari tabungnya, potong aja ujungnya. Ini bakal bikin kamu bisa ngambil sisa pasta gigi lebih mudah. Kalau isinya cukup buat lebih dari 1 kali pemakaian, masukin aja ke kantong plastik buat nanti. Ngebekuin lilin sebelum dipakai bisa bikin lilin terbakar jauh lebih lambat. Ini bakal ngedinginin lilinnya dan memperpanjang waktu lelehnya. Ada tali dibungkus kapas biar kita bisa menggantungnya di pengait atau tatakan. Selain itu, kamu nggak perlu membuka dan mengencangkan bungkusnya bolak-balik. Lihat di bagian bawah kemasannya, ada garis putus-putus di sana. Kalau disobek, kamu bisa ngeluarin kapas dari sana. Kalau kamu pernah nyicipin kaset Nintendo, kamu pasti tahu kalau rasanya, yap, menjijikan. Ada rasa asam pahit di mulutmu. Kaset ini dipenuhi denatonium benzoat, salah satu rasa paling menjijikan di dunia. Sebenarnya, rasa ini adalah semacam fungsi tersembunyi yang berguna untuk mencegah orang menelan kaset ini. Sandaran kepala di mobil berfungsi buat kenyamanan, dan sandaran kepala yang bisa dilepas berfungsi buat keselamatan. Dengan menarik sandaran kepala dari kursi, kamu bisa melihat 2 batang besi yang lumayan kukuh. Kalau kamu terkunci atau terjebak di dalam mobil, kamu bisa keluar dari sana dengan menghancurkan jendela pakai batang besi ini. Tapi bergerigi di uang receh ternyata bukan cuma untuk desain. Koin seperti ini dulu terbuat dari logam mulia untuk menunjukkan nilai sebenarnya. Orang-orang sering mengikis tepinya, membelanjakan koin yang sudah dikikis dengan nilai yang sama, dan melelehkannya menjadi koin baru. Untuk menghindarinya, para pembuat koin menambahkan pola itu supaya kita bisa membedakan apakah koinnya pernah dikikis atau enggak. Kisi hitam di microwave bukan cuma hiasan loh, ini namanya perisai Faraday, yang berfungsi mencegah panas keluar dari microwave. Kisi ini juga mempercepat pemanasan, jadi kamu bisa menikmati sisa makanan kemarin lebih cepat. 3 pegangan di jerigen dibuat supaya bisa dibawa dengan mudah oleh 2 orang dengan berat merata. Wadah bensin biasanya punya lubang kedua yang perlu dibuka juga sebelum kamu menuangkannya. Saluran udara ini akan mencegah bensin mengalir keluar, jadi nggak ada lagi bahan bakar yang terbuang.